Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul mutatam bilisani yaskhokhu kholi amabadu. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan dimanapun sehat walafiat dan dilancarkan seluruh usahanya, serta dibebaskan masalah-masalah yang mungkin berat, serta dimudahkan untuk mendapatkan solusi-solusinya untuk para sahabat semuanya. Para sahabat sekalian, di sini saya akan sharing, yaitu tentang godaan atau gangguan dari pria idaman lain atau mungkin wanita idaman lain. Kalau bahasanya ini gangguan, godaan, pil dan will. Ya, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, memang kehidupan kita sehari-hari tidak dipungkiri banyaknya godaan-godaan yang menerpa di dalam rumah tangga, ya, yang mungkin kita niatan untuk berkeluarga satu kali dalam satu pernikahan atau satu kali dalam seumur hidup. Ya, tapi para sahabat sekalian, banyak sekali yang mungkin di tengah jalan atau di awal pernikahan atau sebelum pernikahan atau mungkin di belakang pernikahan, mungkin udah 25 tahun, udah 30 tahun dan itu hancur rumah tangganya karena gangguan dan pil dan will. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pil dan will tidak dipungkiri. Semua orang yang mungkin identik nggak kuat imannya, nggak kuat Islamnya, nggak kuat pendiriannya, itu biasanya kegoda oleh hal-hal yang identik seperti yang tadi disampaikan, yaitu gangguan-gangguan pil dan will, ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Biasanya hal-hal tersebut karena apa? Kekuatan iman Islam kita yang kuat, yang pudar. Yang keduanya karena apa? Karena faktor lingkungan bisa juga, karena faktor pergaulan juga bisa, karena faktor stresnya permasalahan juga bisa, karena faktor teman-teman di sekeliling kita juga bisa. Nah, para sahabat sekalian, untuk menjaga hal-hal tersebut kita tidak bisa pungkiri, diupayakan, dijauhkan dengan niatan-niatan yang mungkin sedikit banyaknya melenceng dari mungkin yang berhubungan dengan niatan kita, yaitu samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Cuma memang gangguan pil dan will tidak bisa dipungkiri, identik. Ketika memang gangguan itu timbul, bisa dari faktor yang memang kesengajaan, ya, karena mungkin tekanan dari istri atau tekanan dari suami, sehingga dia merasa ya mungkin gundah gulana dan sebagainya, sehingga hari itu juga mereka berpikiran bahwa saya laki-laki diperlakukan seperti ini oleh wanita, enak banget dan sebagainya. Mungkin pola pikirnya macam-macam. Ada juga, saya tertekan dengan kehidupan yang seperti ini. Ini orang tua ikut campur, mertua dan sebagainya ikut campur. Nah, itu yang menimbulkan kadang timbullah pola pikir yang negatif, sehingga ada niatan sampai berpikiran untuk mencari pria idaman lain atau wanita idaman lain. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pil dan will itu juga identik. Para sahabat, ketika kita memang benar-benar kurang iman Islamnya, biasanya mereka juga menggunakan macam-macam. Ada yang susuk, ya, ada yang pengasihan, ada yang mungkin metode-metode yang lainnya, misalkan bedah aura dan sebagainya. Untuk apa? Siapa saja yang melihat, mungkin bagi yang wanita nakal atau mungkin wanita tidak baik atau mungkin wanita yang mungkin udah ada niatan untuk mungkin ngeret atau ngambil uang tersebut dan sebagainya, atau material tersebut, atau mungkin pingin dibeliin mobil sama lawan jenis atau mungkin orang lain, atau kepingin dibeliin rumah dan sebagainya. Karena hal-hal itu banyak sekali permasalahannya dan complicated, para sahabat sekalian. Oleh karena itu, ketika memang pil will itu terjadi, para sahabat, identik, ya, di rumah tangganya dia goncang, ya, di mungkin perekonomiannya pasti dia akan goncang pula. Terus mungkin di keluarganya, ya, dia pasti ada perbedaan. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, kita harus wajib, ya, selalu mendekat, mendep-dep, atau mungkin kita merasa
dimanapun berada, saya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ketika kita memang benar-benar merasa setiap melakukan kegiatan apapun juga, kita selalu dalam sensor atau mungkin dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah aman. Tapi identik di saat pas lagi kena gangguan godaan seperti itu, banyak tidak bisa dipungkiri, banyak sekali orang yang kena pelet, kena pengasihannya, kena mungkin auranya, kena yang mungkin pengeretannya dan sebagainya, sehingga untuk mungkin ke keluarga atau ke istri kita selalu perhitungan ngasihnya sedikit, tapi ketika orang itu minta, wah berapapun dikasihnya, nggak ada pun dicarikan gimana caranya agar bisa mengcover itu perempuan atau itu laki-laki. Para sahabat sekalian, banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang datang dari mana aja, dari luar kota, dari dalam kota, maupun mungkin luar negeri sekalipun. Itu banyak sekali yang kasusnya rumah tangganya mau hancur, yang tadinya niatan samawa, sakinah, mawaddah warohmah, itu hancur lebur rumah tangganya, sampai karirnya, sampai mungkin usahanya ikut hancur. Karena goda yang paling bahaya, yaitu goda wanita atau mungkin pria idaman lain. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, nomor satu yang kita harus lakukan, kita harus sadar diri bahwa apa-apa yang kita lakukan diupayakan selalu dalam naungannya, dalam penglihatannya, dalam pantauannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan seperti itu, kita mau melakukan hal-hal yang negatif, insya Allah kita juga akan identik merasa takut. Oh ya, saya lagi dipantau. Oh ya, saya dalam kondisi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali kita melakukan hal-hal yang mungkin negatif, kita akan ngerem dengan sendirinya. Dan para sahabat sekalian, ketika memang benar-benar di dalam tubuh kita memang identik karena pengaruh energi negatif, misalkan kena pelet, kena ilmu pengasihan, kena ilmu pengeretan, itu biasanya di luar logika. Karena biasanya dia pola pikirnya udah diacak-acak, resonansinya udah diacak-acak. Nah, dengan diacak-acaknya seperti itu, para sahabat sekalian, biasanya dia tidak ingat lagi dengan keluarga. Biasanya dia sampai bisa jadi ke stres dan sebagainya, atau bisa sampai kayak lupa ingatan. Ya, banyak kasus yang seperti itu, yang rumah tangga sudah punya anak banyak, sudah punya ibaratnya usaha yang lancar dan sebagainya, disicipin oleh mungkin perempuan atau laki-laki yang beda pasangannya dan sebagainya, sehingga mereka dieret, diminta semuanya, dimintain uang, mintain beli mobil, mintain beli rumah dan sebagainya. Dan itu kadang tanpa sadar, ya, tanpa sadar mereka mengasihinya, memberikannya itu selalu tanpa sadar. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri, walaupun kota sekecil, misalkan kecil apapun itu kotanya, wilayahnya dan sebagainya, itu di mana-mana, Masya Allah. Saat ini luar biasanya banyak sekali yang memang menyediakan jasa-jasa, tertulis di sana pelet sekian, misalkan jasa pengeretan atau ngambilin uangnya sekian, sampai membuat miskin sekian, sampai hancurkan rumah tangga orang sekian. Itu udah banyak sekali, dan itu jasa-jasa seperti itu tidak bisa dipungkiri. Multimedia sekarang banyaknya minta ampun, ya. Oleh karena itu, para sahabat harus hati-hati, genggam apa yang kita sudah raih, yaitu keluarga tercinta, karir, dan sebagainya. Insya Allah ketika kita pil dan will diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah-hikmah yang pasti kita dapatkan. Karena ketika kita memang benar-benar tidak kuat akan hal itu, hancur semuanya, hancur karirnya, hancur rumah tangganya, hancur perekonomiannya. Karena apa? Tidak kuat adanya iman Islam kita. Dan para sahabat sekalian, mungkin di luaran sana banyak yang
Banyak, saya yakin banyak sekali yang kasus-kasus untuk menyampaikannya kepada teman, menyampaikannya kepada sahabat, menyampaikannya kepada siapapun termasuk orang tua, mertua dan sebagainya. Malu untuk berbicara hal itu. Malu untuk sampai ketahuan aib dalam rumah tangganya. Ya. Oleh karena itu silakan, kalau memang benar-benar Anda sekalian atau mungkin para sahabat sekalian merasakan hal yang seperti itu, seperti yang disampaikan di atas, silakan datang aja ke Klinik Hati, Jalan Gini Balu nomor 26B/42, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Dan untuk komunikasi secara langsung bisa lewat WA, bisa lewat video call dan sebagainya di 082 1154 11233. Dan insya Allah permasalahan Anda atas izin Allah tentunya, karena kami Klinik Hati tidak bisa apa-apa tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan terselesaikan masalahnya ketika memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.